materi ini. Jadi bukan hanya materi matematika ya, adik-adik. Diharapkan semua materi ini kalian bisa hubungkan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari kalian. Oh gitu ya kak ya, ada soal kok dibuat jadi masalah terus ya. Iya, kadang kasihan lihat kalian ya. Kadang kok jadi masalah terus ya. Jangan khawatir. Jadi ini merupakan suatu proses untuk membuat kalian nanti bisa siap di masa yang akan datang. Karena layaknya Intan, Intan itu dari sebongkah karbon yang diasah terus-menerus dengan suhu yang sangat tinggi adik-adik. Jadi ketika kalian itu sudah ditempa oleh berbagai macam soal, berbagai macam masalah, insya Allah kedepannya kalian akan siap menjadi intan-intan di bumi Indonesia ini. Ya, semangat ya adik-adik ya. Oke, di sini kompetisi dasar. Lalu kita akan menginjak ke mengenal matrik di sini. Nah, di sini mengenal matrik, adik-adik. Di sini ada contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada latihan dan pembahasan dan ada kesimpulan. Jadi kita akan melihat dulu apa sih contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, check it out. Di sini contoh matriks dalam kehidupan sehari-hari, Kak Rohmat mengambil dalam 3 contoh yang sering kalian alami. Kita lihat yang pertama ya. Nah, di sini yang pertama gambar ubin lantai. Jadi, nah, kalian yang mungkin punya rumah, terus ubinnya itu keramik, pasti menemui hal ini, ya bukan? Nah, kecuali kalau kalian apa namanya? Hidupnya di atas udara gitu ya, tidak pernah melihat lantai. bercanda, bercanda. Jadi di sini bentuk susunannya itu berupa baris dan kolom, adik-adik. Jadi di sini bisa kalian lihat ada baris dan ada kolom. Nah, sebelum masuk ke matrik, Karomat akan menekankan kalian harus mengerti dulu perbedaan baris dan kolom. Ayo, baris itu horizontal apa vertikal? Ini jangan sampai salah. Nah, terkadang dalam diagram kartesius kita juga mungkin saja ya terselip kilaf. Jadi menuliskan sumbu X itu terbalik dengan sumbu Y. Jadi sumbu X itu kita tulis, sumbu Y kita tuliskan itu mendatar. Nah ini juga jangan sampai kalian terbalik ya adik-adik. Karena baris dengan kolom ini merupakan suatu syarat utama kalian bisa memahami matriks. Gitu ya. Nah di sini bisa kalian lihat, di sini bentuk susunannya itu berupa baris dan kolom, gimana akan melahirkan konsep matriks yang akan kalian pelajari di sini. Nah, coba kita lihat di sini contoh yang kedua. Kita cek. Nah, di sini mungkin ya, bukan mungkin, kalian pasti sering menemui di tempat-tempat wisata. Di sini ada tabel harga tiket masuk. Nah, tapi karena berhubung negara kita dan juga negara-negara lain itu sedang dalam wabah ya, bencana corona. Jadi hampir semua seluruh tempat-tempat wisata ditutup. Bukan karena apa? Karena memang untuk membatasi penyebaran dari virus corona. Ini jadi jangan sampai materi ini membuat kalian itu tidak bisa move on ya, adik-adik ya, tidak bisa move on, terus inginnya ke tempat wisata. Ini jangan sedih ya, ini hanya contoh saja. Wah, nggak mungkin lah adik-adik ini sedih gara-gara contoh matematika ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini tabel harga tiket masuk untuk anak-anak hari Minggu 5.000, hari biasa 3.000. Lalu dewasa di sini 15.000 dan hari biasanya 10.000. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwasanya hari Minggu itu pasti harganya lebih mahal. Karena apa? Memang hukum ekonomi juga, hukum permintaan itu ya, ada permintaan, ada penawaran. Jadi yang minta karena banyak yang datang, jadi ya harganya juga akan masih mahal di sini ya. Nah, bisa kalian lihat di sinilah hubungannya apa? Kita tidak akan menghubungkan dengan ekonomi, adik-adik. Di sini kita akan menghubungkan dengan matematika, yaitu konsep matriks. Dia polanya. Dari tabel ini bisa kalian lihat di sini ada, bisa kita lihat apa namanya, pola di sini 5.000, 15.000 berdasarkan ini. Lalu ada 3.000, lalu ada 10.000 di sini. Atau bisa kalian bentuk juga di sini dalam kurung siku. Di sini 5.000, 15.000, di sini 3.000. Kita tuliskan 3.000 dengan 10.000 ya, adik-adik. Jadi di sini adalah salah dua. Ya, salah dua. Tadi kan yang pertama salah satu ya. Nah, ini salah
Salah dua. Nah, di sini salah dua. Bagaimana contoh matrik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini nanti sangat penting, adik-adik. Jadi kalau kalian bisa nanti mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, itu akan luar biasa. Ya, sini kita akan lihat salah tiganya untuk contohnya ya. Nah, untuk salah tiga contohnya di sini, nah, kita lihat di sini sekarang. Nah, ini agak berat, jadi sengaja Kak Romat ini buatnya itu step by step ya, dari lantai dulu, lalu tabel harga, dan yang selanjutnya adalah tabel jarak kota antar wilayah. Jadi kita santai aja ya, adik-adik ya. Di sini kita akan banyak interaktif meskipun kalian dalam eh, meeting, mohon maaf, kalian dalam Webex event, artinya kalian memang seakan-akan tampak sendiri. Tapi jangan khawatir, kalian tidak sendirian di room. Kenapa? Karena memang sistem dari video conference kita adalah seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir, tidak sendiri ya. Di sini kalian bersama puluhan bahkan ratusan siswa dari seluruh Indonesia. Jadi memang sengaja kita melihat siapa saja sih yang ikut. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi jangan khawatir. Kalian di sini bersama Kak Rahma, di sini bersama Kak Arifin, di sini bersama Kak Mangadi, Kak Lu, Kak Gloria, dan juga Kak Putra Gama ya. Oke. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi di sini tabel jarak kota antar wilayah, adik-adik, kita akan lihat seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Ih, Kak Rohmat kok buat contoh, aku kan jadi pingin berlibur. Tidak, ini contoh saja ya. Jadi di sini untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antar kota-kota tersebut sebagai berikut nih, ya. Bandung Semarang 367 km. Lalu Semarang Jogja di sini 115 km. Bandung Yogyakarta 428 km. Nah, dapatkah kalian membuat susunan jarak antar kota tujuan wisata tersebut jika wisatawan tersebut memulai perjalanannya dari Bandung? Nah, gini ya, kemudian berikan makna setiap angka dalam susunan tersebut. Nah, ayo, gimana yuk? Karmat beri waktu 5 menit. Di sini wisatawan itu kita sepakati bahwa dia dari Bandung. Ya, dia titik berangkatnya dari Bandung. Berarti di sini kalau kalian lihat, di sini Bandung, dia kalau ke Semarang berarti 367. Jika Semarang ke Yogyakarta 115. Nah, Bandung ke Jakarta 428. Nah, nanti di sini kalian akan melihat bahwasanya perusahaan eh, angkutan umum atau PO itu juga telah menerapkan konsep matriks. Nah, ini tadi ya, ada adik-adik yang keren dan kece di sini bahwasanya ilmu itu sebenarnya sangat berhubungan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Tinggal bagaimana kita mengkaitkannya. Gitu ya. Kita akan cek sekarang. Kita klik lanjut di sini. Diklik. Nah, ini ya. Jadi di sini lihat, kita buat dulu berupa tabel yang mungkin Karoma yakin ketika kalian naik angkutan umum, kalian akan disuguhkan dengan seperti ini, tapi berupa harga. Ya, di sini kita akan jarak. Apa pada masalah ini ada hubungannya ya. Misalkan Bandung, tadi kita sepakat bahwasanya ada 3 kota ya. Ada Bandung, ada Semarang, ada Yogyakarta. Kita lihat. Jadi kita buat di sini baris. Ayo, di sini Karamat ulang lagi ya. Baris itu yang berupa mendatar atau horizontal di sini. Sedangkan kolom itu yang tegak. Jadi di sini kita lihat sama-sama ya. Adik-adik yang luar biasa di sini ada Bandung 0367 428 dan seterusnya, bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini adalah kolom. Nah, kita akan buat di sini perbandingannya. Di sini ada Bandung, Semarang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jakarta. Lah, di sini kita lihat Bandung ke Bandung. Berarti 0 kan ya? Karena dia bermula dari kota yang sama. Nah, sedangkan Bandung ke Semarang. Bagaimana kalau Bandung ke Semarang? Berapa? 367. Nah, kita akan cek di sini 367. 367. Oh, contoh 3 ya. Nah, kita lihat di sini. 367. Bandung Semarang 367. Nah, berarti betul ya. Bandung Semarang 367. Kita cek sekarang. Semarang 0. Nah, sekarang kalau Bandung Semarang kita random ya. Bandung Semarang, Semarang Bandung sama saja. Ya, Dek, kita lihat Bandung Semarang 367 sama kan ya?
Nah, lalu Bandung Yogyakarta di sini 428. Kita cek. Nah, kalian bisa cek di sini ya. Nah, di sini coba kita lihat Bandung Yogyakarta. Bandung Yogyakarta ya 428. Jadi benar ya. Jadi Bandung Yogyakarta ini 428. Begitupun dengan yang lain, adik-adik. Nah, inilah konsep matrik bahwasanya yang tadi Karama telah singgung di awal. Syarat utamanya yaitu komponen baris dan kolom. Nah, seperti ini kalau dibuat 0, diambil 367, 428, 367, 0, di sini 115, lalu 428, 115, 0. Nah, jadi ini bisa ditransformasikan dalam bentuk matriks. Nah, gimana? Jadi secara tidak langsung perusahaan angkutan umum telah menerapkan konsep dari matriks ya. Oke, sip. Nah, ini untuk contoh yang ketiga tadi. Nah, kita akan kembali ya. Oke, kita akan back. Kita kembali ke menu awal di sini adik-adik. Jadi di sini nanti kalian pada akhir sesi akan Karamat kasih ya. Jadi materinya ini bisa kalian buat pegangan. Jadi pegangan untuk mempelajari materi matriks. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian ya adik-adik yang luar biasa. Di sini tadi kita masuk ke mengenal matrik, kita masih mengenal matrik di sini. Nah, kita tadi sudah contoh matrik dalam kehidupan sehari-hari sudah. Sekarang kita latihan dan pembahasan yuk. Nah, kita akan cek latihan dan pembahasan. Silakan dipilih di sini. Nah, di sini. Ini untuk latihan dan pembahasan bisa kalian lihat di sini ada soal, ada petunjuk dan interaktif. Mana? Sudah siap? Sudah siap ya? Kita mulai ya. Oke. Adik-adik kita mulai di sini kita klik soal saja. Kita akan klik soal di sini. Lah, seorang manajer supermarket ingin menata koleksi barang-barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matriks dan tentukan entry-entry-nya. Loh, tadi matrik kalian sudah belajar ya. Matrik syarat utamanya itu apa tadi adik-adik? Ada baris dan kolom. Nah, jadi baris itu mendatar, kolom itu tegak. Nah, itu kalian sudah simpan. Yang selanjutnya ada istilah entry. Nah, jadi di sini memang Kak Roma sengaja pelan-pelan, jadi tidak terburu-buru. Nah, karena khawatirnya kalian nanti jika terburu-buru percuma. Ya, percuma nanti apa yang Kak Romat sampaikan ini akan menguap gitu ya. Jadi Kak Romat ini berusaha pelan-pelan mencoba memaparkan kepada kalian untuk materi-materi ini. Ya, kita lanjut ya. Tadi kita ulang lagi. Syarat matrik ada baris itu mendatar, kolom itu tegak, lalu di sini ada entry. Nah, apa sih entry itu? Ya, kita akan cek setelah ini. Oke. Di sini ternyata manajernya itu dia ingin menata. Jadi ibaratnya kalian punya buku di rumah, kan ada berbagai macam pelajaran tuh ya. Ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada misalkan ada seni budaya. Nah, itu kalian bisa membuat koleksinya juga. Nah, di sini ini penerapannya pada manajer supermarket. Nah, berarti metrik juga diterapkan pada bidang jual beli. Nah, luar biasa kan untuk materi matematika ini. Kita lihat di sini ada koleksi susu, koleksi roti dan biskuit, koleksi permen dan coklat, koleksi sabun dan pasta gigi, koleksi deterjen ya, koleksi minyak goreng, koleksi beras dan tepung ya, koleksi bumbu. Nah, di sini kalian lihat di sini ada koleksi susu ini 10 item. Koleksi roti 20 ya, bisa kalian lihat di sini ya. Ada koleksi sabun 18, koleksi sampo 12 ya, dan yang lain. Oke, kita akan cek petunjuknya gimana sih? Kita akan lihat, diklik saja petunjuknya. Nah, tentukan banyak baris dan kolom yang terdapat pada soal. Nah, silakan cek jawaban dengan klik baris dan kolom di bawah ini. Nah, oke, silakan. Kalian, Kak Romat akan bawa ke soal lagi nih. Nah, tadi pertanyaannya kan petunjuknya, tentukan banyaknya baris dan kolom yang terdapat pada soal. Ayo, tentukan baris dan kolom ini. Berapa barisnya? Yo, di sini ya, berapa barisnya di situ? Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini lihat baris dan kolomnya ada berapa di situ. Nah, lalu
kalian akan masuk ke petunjuknya lagi ya. Oke, kita akan cek petunjuknya di sini. Baris dengan kolom. Berapa ya barisnya? Kita klik saja ya. Kalian klik ini akan muncul. Nah, ternyata barisnya 3. Kolomnya berapa? Nah, kita cek. 3. 3 dan kolom 3. Nah, benar? Ya, benar ya, barisnya 1 2 3. Barisnya mendatar 1 2 3, ini 1 2 3. Kolomnya juga ada 3 ini ya. Nah, kolomnya juga ada 3. Nah, di sini ini juga sama ya interaktifnya di sini. Jadi di sini kalau dibuat berdasarkan petunjuk di mana barisnya itu 3, kolomnya 3, itu akan menjadi seperti ini ya, adik-adik ya. Jadi kalau kalian lihat di soalnya seperti ini, 10 20 14, 10 20 14, lalu nanti di sini 18 12 8 ya. Nah, 18 12 8. Lalu nanti di sini ada 22 6 17. Nah, ini ya. Jadi ini manajernya membuat dalam konsep matriks. Nah, yo, mudah-mudahan dengan kemampuan kita paham. Oke. Selanjutnya kita adik-adik. Nah, di sini akan masuk pada lihat kesimpulan. Ada ke arah untuk kalian. Pertama di sini. Pertama adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom. Jadi susunan bilangannya diatur menurut aturan baris dan kolom. Tandai dengan tinta merah dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini ya. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, jadi kalian jangan khawatir ya, jangan takut loh. Ini matriknya kok ada siku biasa, ada kurung biasa loh. Kok ini ada yang kurung siku. Nah, jangan khawatir ya. Nah, tidak perlu lapor polisi, tidak perlu takut ya, tidak perlu lapor Pak RT atau Pak RW ya. Jadi kalian jangan khawatir. Jadi di sini matrik itu dia bisa kurung biasa atau kurung siku. Di sini diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Jadi huruf besar ya. Jadi matrik itu huruf besar. Jadi ada A, B, C dan lain-lain di sini ya. Nah, di sini matriknya itu dibuat dengan huruf besar. Lalu yang kedua, di sini yang kedua, nah, ada kesimpulannya. Jadi selain memiliki baris dan kolom, adik-adik memiliki entry. Nah, ini entry ya, yang tadi Karma sudah bahas tadi. Entry itu apa sih? Yaitu entry itu setiap anggota dalam matrik tersebut. Jadi dia itu setiap anggota, ya, jadi bagian dari matrik. Nah, itu dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi kecil, B kecil, C kecil dan seterusnya. Ya, jadi dia simbolnya adalah huruf kecil. Jadi sedangkan kalau simbol matrik itu adalah huruf besar. Ya, kita akan cek lagi di sini. Yang pertama, matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang ya. Jadi di sini susunan bilangannya itu ada kurung biasa dan juga kurung siku ya. Nah, di sini. Nah, lalu di sini ada yang kedua itu ya. Jadi dia ini entry itu huruf kecil. Nah, oke. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini Bang Arifin sebelum masuk ke ya. Jadi supaya adik-adik juga di rumah mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ini Kak Rahmat akan lanjut nih. Iya, Cak Rahmat. Ini kayaknya ada Gusti JR2 ini ya. Lihat di sini belum ada, Cak. Belum ada ya? Oke. Iya, hanya emang Gusti nih mungkin lupa untuk menurunkan tangannya. Betul. Iya, angkat Iya. tangan terus itu ya. Kalau saya lihat chatnya nih belum ada pertanyaan ya. Silakan Cak Rahmat. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut. Ya, Oke. Bang Arifin, siap. Oke. Terima kasih Bang Arifin. Jadi di sini Kak Rahmat akan lanjut. Kalian sudah tadi mengenal matrik, di mana matrik itu ada contoh matrik, latihan pembahasan, kesimpulan.
sekarang di sini ada entry matrix. Ya, adik-adik. Jadi entry matrix itu yang tadi disimbolkan dengan apa? Huruf kecil atau huruf besar, adik-adik? Ya, dengan huruf kecil. Kalau matrik dengan huruf apa? Dengan huruf huruf besar, ya. Jadi entry matrik huruf kecil, matrik huruf besar. Kita akan cek ya di sini ya, latihan dan pembahasan. Nah, dicek aja. Kita lihat latihan dan pembahasan. Kita masuk ke soal Nah, perhatikan susunan matriks berikut. Nah, di sini yang tadi Kak Rohmat sampaikan bahwa itu di huruf besar ya, ada. Sedangkan di sini adalah ya. Jadi entry matrix ini dia disimbolkan dengan huruf kecil. Di sini lihat ya, ada 11, A12, A13, A21, A22. Ini artinya dan seterusnya ya. Jadi ini A1N, A21, A22, A23, A2N. Nah, itu juga dengan ini ya. Coba lihat ada adik. Ada ini ya, 11, 21, 31. Kok ada M1 seperti ini? Nah, ini maksudnya apa ya kira-kira ini ya untuk pemaparan entry matrix ini ya? Nah, coba sekarang di sini Karamat punya pertanyaan nih ya. Apa yang kalian ketahui tentang ini? A11, A12 dengan A13. Apa yang kalian ketahui juga tentang A12, A22 dengan A32 ini? Nah, ini apa sih kira-kira? Yo, ini 5 menit. Coba kalian pahami dulu ya. Jadi, Roma tidak akan lari maraton. Nah, Roma akan tunggu kalian. Ini juga materi termasuk baru juga di semester genap ya. Nah, gimana ini? Coba apa yang kalian ketahui tentang inilah. Kenapa sih Pak Roma di sini pelan-pelan? Karena ini adalah dasar dari matrik, adik-adik. Jadi ketika kalian ini dasar sama seperti fondasi. Jadi kalau kalian fondasinya itu kuat, sekarang aja. Soal apapun kalian pasti bisa. Memang soal sulit itu muaranya dari soal yang sederhana. Itu dari apa? Dari pemahaman konsep. Yo, sekarang kita kembali lagi yuk. Apa sih yang kalian ketahui tentang A11, terus A12, A13, A12. Nah, gimana ini ya? Gimana sih apa yang kalian ketahui di sini? Kita akan cek di sini ya. Ini ada interaktifnya. Nah, kita akan melihat jawabannya. Silakan, kalian nanti kalau punya media ini bisa mulai dari mana saja silakan. Sengaja Kak Romat ambil suasana-suasana pantai. Kenapa? Karena matematika itu pasti akan menyerap banyak energi ya, karena hitung-hitungan. Jadi diharapkan dengan Kak Romat memberikan suasana pantai ini seakan-akan itu berada di pantai yang sangat indah gitu ya. Jadi kalian bisa berelaksasi itu ya. Jadi tujuan seperti itu, jangan sampai nanti di sini medianya gambarnya pantai kalian terus merasa apa ya terhantam oleh apa namanya angin yang sepel-sepel lalu jadi ngantuk. Jangan gitu ya. Nah, jadi di kalian bisa lebih nyaman dengan media ini karena ada di pantai. Nah, di sini silakan kalian pilih bagiannya. Ada A11, A12, A13 ya. Nah, kita cek dulu ya. Sekarang kita cek yang ini ya. Pilih bagian berikut, tinggal diklik saja ya, adik-adik ya. Di sini A12, A22 kita cek. Nah, ternyata di sini adik-adik, di sini merupakan kolom 1. Makanya kok namanya ada AM1. Kolom kedua. Jadi AM2. Di sini AM3. Ya. Nah, di sini adalah kolom ke N. Di sini kalian bisa menyaksikan hubungan antara baris dan kolom. Nah, ya kan? Benar kan katanya Kak Rohmat? Bahwasanya matrik itu syarat utamanya adalah baris dan kolom. Nah, oke ya. Nah, di sini ada soal dan juga ada interaktif. M
berarti dia adalah apa? Kalau misalkan sini A, M kalikan N, artinya ini adalah matriks A dengan jumlah apa yo? Dengan jumlah baris sejumlah M dikalikan kolom sejumlah N. Makanya tadi di sini disebutkan kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi ingat, jangan terbalik. Menambahkan matriks adalah baris dikalikan kolom. Jadi mendatar baru tegak. Ya, adik-adik ya. Jadi menambahkan matriks itu adalah barisnya di sini mendatar dikalikan tegak. Oke. Kita akan kembali di sini. Akan kembali pada entry juga di sini ya. Masuk pada entry ada ordo matrik. Aduh, apalagi nih Karamat ya, ada ordo. Tadi sudah ada baris, sudah ada kolom, sudah ada entry. Lah, sekarang ada ordo. Nah, ini tadi. Makanya Karamat ini tidak ingin memberikan semuanya jadi satu ya. Karena kasihan, khawatir nanti kalian sudah ikut dari pagi sampai di RB ini ya. Bisa-bisa nanti hilang ingatan ini ya. Nama saya siapa? Nama saya siapa gitu. Gak bercanda ya. Jadi memang di sini sengaja kita akan step by step karena layaknya seorang anak yang berjalan itu kan tidak langsung lahir langsung berlari. Pasti akan memulai dari merangkak dulu, lalu dia akan mulai untuk memanjat sesuatu yang lebih tinggi, tertatih-tatih dalam berjalan lancar dan akhirnya berlari. Itulah filosofinya kehidupan mempelajari ilmu pengetahuan ya adik-adik ya. Jadi tidak harus kalian satu hari itu juga memahamilah. Inilah mengapa konsep SKS atau sistem kebut semalam tidak dianjurkan. Kenapa adik-adik? Karena yang pertama, dari segi keterserapan materi itu tidak akan full. Separuh pun tidak akan full. Ya adik-adik, Karamat jamin tidak akan full. Karena apa? Kalian diforsir, tubuh kalian itu juga punya hak untuk istirahat. Jadi kalau kalian SKS, besok ulangan, malam ini belajar, itu akan sangat-sangat akan badan misalkan. Ketika ujian kalian juga tidak akan fokus karena sudah capek. Makanya adik-adik melalui Sapa DRB ini Karamat berpesan ya, seperti memelihara tanaman, kalian tidak sekaligus memberi rujukan air 1 galon penuh, tapi apa? Secara harian sedikit demi sedikit. Jadi tanaman itu akan tumbuh dengan sehat. Sama seperti ilmu pengetahuan. Jadi kalian itu belajarnya secara bertahap, diberi siraman ilmu, diberi pupuk, dan akhirnya apa yang kalian panen nanti akan lebih manis buahnya. Gitu ya. Nah, jadi ini kayak ceramah saja ini Kak Rahmat ya, enggak apa-apa. Jadi kita di sini sering-sering aja pengalaman Kak Rahmat juga, semoga nanti bisa bermanfaat bagi kalian ya. Wes, no SKS ya, tidak ada sistem kebut semalam, apalagi sistem kebut sejam ya. Ulangan jam 8, belajar jam 7. Wah, luar biasa itu ya. Ya, jangan gitu ya. Tapi Kak Rahmat yakin ada di sini tidak semuanya ya. Bahkan tidak sama sekali seperti itu, oke? Kita akan cek di sini ya, ordo matrik. Tinggal diklik saja di sini ordo matrik. Nah, ordo matrik di sini apa sih ordo matrik ini ya? Nah, ini sudah tadi Kak Rahmat singgung sebelumnya tadi pada soal yang baru kan Kak Rahmat perdalam lagi supaya kalian lebih paham. Kita akan melihat pada contoh pertama ini ya, adik-adik ya. Kita lihat contoh pertama di sini. Di sini berapa ordo matrik berikut ya. Jadi ordo matrik di sini, ingat Karamat sudah katakan bahwasanya penamaan matrik itu adalah baris dikalikan kolom. Jadi kalian harus lihat 5 jam, 5 menit. 5 menit Kalian cek apa ini ordonya. Jadi ordo itu jadi perkalian antara baris dan kolom yang dimiliki oleh matrik. Gitu ya. Jadi ini bisa kalian tentukan. Di sini adalah mengidentifikasi matrik, sama seperti manusia itu punya karakter, punya sifat. Oh, ternyata si A ini sifatnya baik, ramah, pemalu. Sedangkan si B, oh ini ternyata pemarah, ya, baperan gitu ya. Lah ini adalah sama seperti matrik. Punya sifat. Lah sifatnya ini ditunjukkan dengan
ordo. Kita cek sekarang. Berapa ordonya di sini, adik-adik? Kita cek ya. Klik aja baris ya. Berapa barisnya di sini? Nah, kita cek coba dua. Oh iya, ternyata barisnya mendatar dua. Berapa kolomnya, adik-adik? Nah, pinter, ada tiga. Kita cek sini. Nah, kita cek di sini kolomnya ada tiga. Berarti berapa ordo dari matriks yang pertama? Soalnya nih adik-adik. Jadi dia di sini ordonya adalah 2 dikalikan dengan 3. Gitu ya. Jadi di sini ordo matriksnya adalah 2 dikalikan dengan 3. Oke, itu contoh yang pertama. Salah satu ya. Karena salah 2. Nah, gitu ya. Untuk salah 2. Cek untuk salah 2 di sini. Duanya berapa ordo matrik berikut? Nah, coba dicek dulu di sini ya. Cek dulu berapa sih ordonya? Lalu patokannya adalah baris ya adik-adik, baru kolom. Berapa barisnya di sini? Kita cek berapa barisnya di sini. Di sini barisnya, klik saja, klik baris. Nah, ternyata ada 3. Lalu kita cek benerakah 3? Iya, 1, 2, 3. Lalu kolom, berapa kolom adik-adik yang tegak? Nah, kolom yang tegak ada 2, gitu ya. Oke Pak, terus untuk yang status ini, Nah, itu ya. Jadi itu ada apa namanya? Ada ini ya, ada 3 dengan ada 2 ya. Di sini Karamat mohon izin untuk ngecas dulu Bang Arifin, boleh Bang Arifin ya? Ini baterainya lagi mau habis sebentar ya. Hati-hati. oh oke Pak. Ya, sambil menunggu Cak Rahmat, boleh disiapkan pertanyaannya nih. Sudah ada ya. Iya, private ya. Nah, terima kasih Bang Arifin. Oke, silakan Cak. Terima kasih. Mohon maaf ya adik-adik ini ya. Tadi sempat menunggu. Sudah ada pertanyaan kah? Ada nih Kak. Nih ada Intan Saputri. Yang bertanya, maaf Cak, matriks bukannya semester 1 ya? Oke. Siap. Boleh langsung dijawab ini? Ya, silakan. Jadi memang betul. Di sini ada beberapa sekolah yang mengambil dia semester 1 dengan semester 2 ini, Bang. Oh, Nah, ini kebetulan di sekolahnya kakak ini semester 2. Jadi mohon maaf ya. Nggak apa-apa ya adik-adik ya. Nanti sekalian mengulang gitu ya. Kita lanjut saja. Nah, gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bang Arifin. Ya. Oke. Di sini kita tadi sampai di ini ya. Ada kolom, berarti di sini kolomnya Iya Pak. kolomnya 2 gitu ya. Terus kita lihat untuk contoh yang ketiga. Oke Pak. Ketiga bagaimana ini? Kita akan cek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana baris atau kolomnya adik-adik. Kita klik saja di sini barisnya. Nah, sini barisnya ada 2. Lalu di sini 2 juga ya, berarti 2. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, ini tidak apa-apa ya. Ulang. Seperti kalian itu dari paku memukulnya, maka sama seperti ilmu juga. Kalau kalian semakin banyak memukulnya ya, palu-palu itu pasti akan oke. Jenis-jenis smart kita diklik saja. Teguh siswa SMA Pancabudi akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matrik. Jadi berturut-turut berumur 43. Jadi di sini ayah ibunya 46, 43. Jadi kakak dan adik secara berurut ya, ada Ningrum ada 22 tahun, ada Sekar 19 tahun, dan ada Wahyu 12 tahun ya. Sedangkan dia sendiri adalah 14 tahun di sini. Nah,
berbekal dengan materi yang dia pelajari di sekolah dan apa namanya ini dalam berlatih dia mampu mengkreasikan susunan matrik. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat di sini kita bisa bentuk matriknya yaitu bisa 46 23 22 19 ya 422. Nah, jadi di sini kita ambil saja dia ordonya yaitu ordo 3 kalikan 2 ya adik-adik ya. Jadi di sini ordo. Jadi 3 dari mana? Nah, 3 ini baris, kolomnya ini ada 2 gitu ya. Nah, kita akan cek sekarang bagaimana sih. Kita akan cek di sini ada matrik yaitu matrik baris ya. Jadi matrik baris adalah apa sih adik-adik? Jadi adalah biasanya ordo matrik seperti ini adalah 1 kalikan n. Jadi mesti barisnya 1, tapi kolomnya berapa? Di sini misalkan seperti ini ya, 46 23 di sini ya. Nah, jadi ini dari contoh yang sebelumnya tadi. Nah, jadi matrik berordo 1 kalikan 2 ini ya. Lalu itu matrik baris. Bagaimana sih matrik kolom? Jadi matrik kolom ini matrik yang terdiri atas 1 kolom saja. Ordo M kalikan 1 ya. Kolomnya ini 1. Tapi barisnya ini bisa lebih dari 1. Makanya di sini ya. Nah, jadi barisnya bisa banyak. Nah, di sini barisnya ada berapa? Ada 1 2 3 4 5. Jadi di sini 3 kali 1 gitu ya adik-adik ya. Nah, itu untuk kolom. Bagaimana untuk yang persegi panjang? Nah, kita akan cek di sini. Jadi matrik persegi panjang itu adalah matrik yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Jadi matrik seperti ini memiliki ordo M kalikan N. Ya, jadi di sini dia M kalikan N persegi panjang. Jadi antara apa namanya baris dengan kolomnya itu tidak sama, jadi membentuk suatu bangun yang namanya persegi panjang, baik itu mendatar atau tegak. Ini ya, di kolom berapa barisnya adik-adik? Ya, di sini ada 2 dikalikan 3 ini ya, 2 dikalikan 3. Di sini 3 dikalikan 2 berarti 1 2 3. Di sini ya, dia punya baris 3 dikalikan 2. Nah, ini namanya matriks persegi panjang. Antara jumlah baris dengan kolomnya itu tidak sama, ya. Oke. Kita lihat lagi di sini persegi. Nah, jadi matriks persegi adalah matrik yang mempunyai banyak baris dan kolom sama, ya. Jadi memiliki ordo n kalikan n. Di sini ya. 46, 43, 22, 19 ya. Jadi matrik persegi ini berordo 2 kalikan 2. Nah, namanya saja persegi berarti dia otomatis jumlah baris dengan kolomnya itu sama. Sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat anak-anak ya, diagonal samping matriks H, diagonal utama matriks A. Jadi yang utama itu dari kiri ke kanan bawah ya. Nah, ini kalau diagonal samping matriks seperti ini ya. Nah, di sini diagonal utama suatu matrik adalah semua entry matrik yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri ya, dari sudut kanan bawah. Ini yang utama. Lalu yang matrik entry itu garis diagonal dan dari sudut kiri ke mana? Ke kanan atas. Ya adik-adik ya, ini namanya matrik persegi. Ini yang 4 kali 4, ini 2 kali 2. Nah, kita lihat yang matrik segi ini ya. Matrik segitiga di sini kalian bisa lihat di sini bagaimana? Nah, ini 4 kali 4. Tapi dia bukan hanya bisa disebut sebagai adik-adik, dia bisa disebut dengan, coba lihat polanya di sini. Ya. Ya, ada matrik persegi tapi berpola segitiga di sini ya. Jadi di sini jika matrik segitiga itu matrik yang berordo di persegi dan entry-entry matrik di bawah atau di atas diagonal utama semuanya itu nilai 0. Ya, jadi itu adalah segitiga. Matrik segitiga. Jadi kita lihat saja utamanya. Kalau di bawah atau di atasnya itu 0, segitiga, maka dia namanya matrik. Oke, matrik diagonal. Diagonal karena lihat di sini ada diagonal utamanya tadi dari kanan bawah di sini ya. Nah, di sini diagonal ya.
diagonal utamanya di mana semua nol kecuali utama semuanya nol ya. Oke. Lalu matrik identitas ya, ada matrik identitas di sini. Mari kita cermati kembali matrik persegi dengan pola seperti matriks berikut. Ya, jadi ada satu ya 001 di sini ya. Nah, kan di sini ya. Cermati pola susunan angka 1 dan 0 pada ketiga matrik. Coba lihat tuh ya. Di diagonal utamanya di sini ada 1 1, tapi di bawah dengan di atasnya kok 0 semua ini. Semua bernilai positif ini. Tapi di atas dengan di bawahnya ini malah bernilai 0. Maka dia di sini adalah matrik yang bagaimana? Matrik yang berlaku apa? Di sini ya. Oke, itu nama matrik identitas. Nah, ini matrik 0 bagaimana? Ya jelas dia entry-nya semua bernilai 0. Nah, jadi adik-adik kalian dari awal sudah mengerti ya, meskipun di sini ada adik-adik yang sudah ya mengulang jadi supaya tambah paham, karena matrik ini juga nanti akan dibawa pada sistem apa, pada pembahasan selanjutnya pada matrik B. Jadi ini sengaja Karomat buatnya matrik A ya, jadi mohon maaf di sini materinya semester genap ya, tidak apa-apa lagi ya. Oke, jadi supaya kalian di sini ada kalian sudah belajar baris, kolom, sudah belajar tentang ordo, sudah belajar tentang dan juga adanya ada jenis-jenis matrik, ada baris, kolom, persegi panjang, persegi ini ya. Ini untuk matrik ya. Oke, jadi di sini ada sisa waktu 4 menit, Bang A. Jadi mungkin bisa untuk tanya jawab ya Bang Arifin ya. Kalau tidak nanti mungkin saya akan menambahkan untuk operasi. Oke, Cak Rahmat. Nah, oke. Dipersilakan kepada para sahabat sapa duta rumah belajar untuk pelajaran matematika matriks. Kan jika ingin bertanya, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya Cak Rahmat, kalau dari saya ingin sedikit juga nih bertanya. Siap. Ya, kan kalau belajar matriks ini keterkaitan dengan yang dinamakan unsur-unsur yang ada di dalam komputer tuh bagaimana nih Cak Rahmat? Kan kalau kita lihat kan di komputer seperti pengolahan ini banyak yang menggunakan aplikasi komputer. Mungkin Cak Rahmat bisa tadi memberikan kalau yang ada di komputer gitu, Cak. Komputer itu dalam bilangan biner itu ya, yang 0101 itu ya. Betul. Ya, jadi nanti yang ingin mendalami tentang ilmu apa namanya jaringan itu ya, kalau tidak salah ya Bang ya. Jaringan betul. Itu nanti akan ya ada matrik identitas itu, jadi sangat nanti akan dibawa ya gimana dunia jaringan dengan sangat apa namanya sangat lihai di sana ya. Itu mungkin untuk yang apa namanya penerapan matrik ya, memang Bang Arif ini banyak sekali ya. Kalau memang untuk dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dalam membuat persamaan untuk matriknya seperti itu ya. Jadi kalau ada saya boleh lanjut sedikit Bang Arifin. Oke, silakan Cak Rahmat dilanjut kembali. Terima kasih adik-adik ya. Jadi di sini karena di sini kita masih punya waktu, tidak apa-apa. Jadi mohon izin ya. Jadi Kak Rahmat akan mencoba untuk apa nama? Terlihat Bang Arifin? Share screen-nya terlihat Bang? Nah. Ya, bab 3 matriks ya? Halo, Cak. Terlihat ya Bang tadi? Ya, terlihat. Oke, siap. Betul. Oke, matrik ya. Ini saya akan mencoba ya Bang ya. Silakan kita Cak. mengisi waktunya di sini.
Oke, sebentar. Oke, jadi di sini sudah kelihatan Bang Arifin? Dicek. Ya, sudah kelihatan. Ya, jadi di sini operasi pada matrik. Jadi di sini operasi pada matrik itu ada pertama penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian skalar. Ya, adik-adik ada ya. Jadi sebenarnya ini mau Kak Rohmat jelaskan untuk selanjutnya tapi tidak apa-apa ya. Jadi di sini kalian akan Kak Rohmat bawa untuk apa namanya? Apa namanya di sini bawa ke operasi penjumlahan matrik ya. Di sini operasi penjumlahan matrik. Jadi bisa kalian lihat matrik tadi kan terdiri dari ordo ya, adik-adik ya. Nah, jadi di sini kenapa Karomat bawa ke sini karena Karomat ya yang di materi semester ganjil. Jadi di sini misalkan ada bahan kue ya. Di sini bahan kue brownies Bika Ambon ya. Di sini ada juru masak yang chef itu browniesnya 2 juta Bika. Nah, tabel biaya toko di kota B, nah seperti ini ya. Di kota A seperti ini. Lalu apa namanya di kota A seperti inilah. Maka berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue. Nah, jadi di sini kalian bisa menjumlahkan secara matrik ya karena di sini syarat bari ketika memiliki ordo yang sama. Jadi misalkan 2 kali 2 tidak bisa dijumlahkan dengan 3 kali 2 karena berbeda ordonya. Sini ya. Kita misalkan di kota A kita bisa buat matriknya seperti ini ya adik-adik ya. 1.200.000. Nya di sini kita lihat 1,5, 1.700.000, 3 juta dan juga ada 3.500.000. Jadi bahkan ya adik-adik hasilnya untuk biaya brownies kalian lihat tinggal dijumlah semua 2.500.000 ya. Di sini untuk pun bisa kalian lihat di sini 1.200.000 berapa? 1.700.000 ya. Nah, jadi di sini total biaya untuk chef juga bisa kalian lihat. Biaya untuk kedua toko di sini bisa kalian lihat ada 2.500.000, 2 juta ya adik-adik ya dengan 2 juta 5 juta dengan 6.500.000. Dari mana di sini? Jadi intinya yang sama posisi entry matriknya itu yang dijumlahkan. Nah, jadi Karomat itu bicara istilah, jadi kalian bisa lebih paham dulu tentang istilah-istilahnya, jadi kalian tidak bingung ada entry, ada ordo, ya. Jadi A plus B di sini adalah 2.500.000, 2 juta, 5 juta dan juga 6.000 ya. Jadi penjumlahan kedua matrik di atas dapat dioperasikan karena memiliki order ya. Jadi kita punya definisi di sini. Jadi A dan B adalah N ini ya. Nah, itu. Terus juga di sini ada contoh nih. Yo, gimana adik-adik di sini? Ada contoh, 2 contoh di sini. Ada 10, 24, 135, lalu 228, lalu 101. Nah, bagaimana nanti di sini? Jadi kalau kalian menjumlahkan itu sama saja tinggal diapakan? Tinggal ditambah ya. 10 ditambahkan dengan 2, lalu 2 ditambah dengan 8. Ya, ini ada tambah 1, 3 tambah 0, lalu 5 tambah 1. Ya, hasilnya adalah 12 dari baris dulu. 4, 12, 2, 3, 6. Misalkan ada 2 matrik. Bagaimana penjumlahan matrik? Tinggal kalian tambahkan saja. Jadi di 12, di sini 4, di sini 12. Lah ini kan akan membuat waktu pengerjaan kalian itu lebih efisien. Nah, ini tadi makanya bagaimana kalian ini lancar. Nah, jadi ibaratnya sama juga seperti pisau tajam karena diasah. Jadi kalian bisa tajam mengerjakan soal-soal matematik tapi juga soal-soal yang lain karena kalian sudah terbiasa dengan soal-soal gitu. Terbiasa dengan berbagai masalah gitu ya.
masalah soal-soal maksudnya ya. Nah, di sini kita lihat ya, jika diketahui matrik, di situ ada matrik P ya, ada X1. Terus di sini X24, 1 X min 7. Kita lihat pertanyaannya, P tambah Q itu hasilnya 12, 4, 12, 2, 3, 6. Tentukan nilai X dan Y. Nah, di sini kan bisa kalian jumlahkan saja di sini ya. Maka nanti bisa persamaan yang ditanyakan kan X. Berarti X terletak di mana? Di entry mana? Di entry 11 ya. Maka dia ditambahkan juga dengan entry 11. Nah, itu berarti X tambah 2 sama dengan 12. Kita lihat ya kan. X tambah 2 sama dengan 12. Berarti berapa X-nya? Yaitu berapa X-nya? X-nya pasti berapa? Pasti 10. Nah, gitu kan? Gampang kan? Nah, itu aja lah. Karena X 10 berarti kan 10 kurang 7, 3. Berarti dia akan apa? 3 ditambah Y. Nah, 3 tambah Y sama dengan 3. Berarti berapa? Y-nya 0. Loh, udah kan? Nah, jadi ini adalah fungsi dari penjumlahan metrik. Nah, itu untuk penjumlahan sama ya. Di sini penjumlahan juga pabrik tekstil sama ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, ini tadi ada apa namanya? Pengurangan. Ya, pengurangan ini sama. Jadi syaratnya yaitu apa, adik-adik? Jadi syaratnya yaitu dia memiliki ordo yang sama. Jadi 3 kali 3 itu hanya bisa dioperasikan dengan ordo yang juga 3 kali. Jadi misalkan di sini ada K, ya di sini ada K. Nah, di sini ada K, berarti min 2, nah, terus 3. Lalu di sini 5, ada 9, 7 dengan 5. L itu sama dengan K plus min L ya adik-adik. Maka di sini ada min 2, terus 3, 5, di sini min 9, min 7, min 5. Ya, jadi dia sama dengan, kenapa kok min? Karena dia adalah pengurangan ya. Jadi min 9, min 7 dengan di sini min 2 kurang 9, min 11, 3 tambah 7, min 4 ya. Terus ini 5 kurang 5, 0. Jadi kalau kalian sudah terbiasa langsung aja min 2 kurangi 9 ya. Min 2 kurang 9 berarti min 11. 3 dikurangi 7 ya, min 4. Habis itu 5 dikurangi 5, 0. Ingat adik-adik, di sini tidak berlaku komutatif. Artinya apa? Di sini dia tidak bisa berlaku K min L itu sama dengan L min K. Ya, karena di sini tidak berlaku sifat komutatif. Kenapa? Coba kita cek sekarang. 3 dikurangi 7 itu min 4. Coba kalian balik L min K, berarti 7 kurangi 3 sama dengan. Jadi makanya untuk matrik tidak berlaku sifat komutatif ya. Oke, di sini X, Y, dan Z sama ini ya. Jadi jika kalian ini cek di sini ya, Y min Z. Z jadi X matrik-matrik ya, gitu ya. Nah, pengurangan matrik seperti ini. Perlawanan sesuai dengan matrik B ya. Ordo yang sama ya. Betul ya. Dapat juga langsung dengan letak. Jadi yang pada perlumbagahan dua metrik ya. Oke. Jadi operasi skalar. Lah ini operasi skalar ini bisa kalian lihat ya. Contohnya di sini adik-adik bisa kalian lihat. Untuk contoh di sini sini ada skalar, misalkan di sini ada matrik H. Matrik H itu 2, 3, 4, 5, 1, 2. Di sini adik-adik ya. Maka jika dia nanti dikalikan dengan skalar 2, semua ya adik-adik ya, 2 kalikan 2, 4, 2 kali 4, 8, 2 kalikan 1, 2, di sini ya, 2 kalikan 3, 6, 2 kalikan 5, 10, 2 kalikan 2, 4 ya hasilnya. Ya. Dan perkalian skalar metrik di sini. Nah, sama seperti ini juga. Nah, kalian karomadakin pasti bisa di sini. Jadi dikalikan L di sini sama ya. Kalian skalar, jadi tinggal dikalikan 12, 2 kali 15, 30, lalu di sini itu ya, 2 kali 5, 10. Oh, di sini ya 24. 4 ya.
Jadi berlaku sifat di sini kalau perkalian ya, perkalian bisa di sini berlaku kalau penjumlahan tidak sama ya. I dalam kurung kalau kalian kerjakan dulu Q kalikan L akan sama jika kalian mengerjakan P dikalikan Q dulu. Ya, jadi ini akan sama ketika kalian dikalikan dulu seperti itu. Nah, terus sampai sini ada pertanyaan adik-adik sebelum lanjut? Ya, sepertinya masih belum ada nih, Kak. Belum ada ya? Iya, Ya, ini kita lanjut saja. ya kita lanjut. Karena mungkin mendekati Jumat itu mungkin ya, Bang ya. Betul Iya, sekali. betul. Siap-siap nih sholat Berapa Jumat. di berapa daerah yang di mana? Wilayah mulai persiapan. Ya, Wilayah barat itu malah ya. udah mulai itu ya. Nah, oke. Tuh, Kita akan lanjut di sini. lanjut saja, Cak Rahmat. Siap. Jadi di sini ada operasi perkalian dua matrik ya. Jadi di sini ada operasi perkalian dua matrik. Bisa kalian lihat di sini ada itu dia bergerak akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera. Jadi ada satu di Palembang dengan 2 di Kota Padang. Gitu ya. Jadi di situ ya. Jadi dia akan membuka cabang pertama di cabang pertama di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Berarti ada 3 cabang ya adik-adik ya. Di sini ada cabang 1 ternyata dia tiap-tiap cabang itu butuh sarana. Di sini ada handphone, ada komputer, dan juga ada sepeda. Ini masing-masing ada hanya sendiri. Kalau untuk cabang 1 dia di sini butuhnya 7. Komputer dia butuhnya 8, sepeda motor butuhnya 3. Di sini adik-adik ya. Di sini untuk cabang 2 ini butuh handphone 5, komputernya 6, lalu di sini sepeda motornya butuhnya 2, gitu ya. Untuk handphone di sini butuhnya 4, di sini komputer, sepeda motor butuhnya 2. Ya, adik-adik. Nah, di sini harga handphonenya ada 2 juta. Lalu di sini harga komputernya ini 5 juta ya. Jadi harga per komputer 5 juta. Lalu di sini harga sepeda 12 juta. Nah, jadi berapa sih total biaya ini pengadaan? Nah, yuk kita kasih waktu dulu ya ini Bang ya. Untuk adik-adik untuk ini ya. Melihat dulu ini bagaimana ini bagi yang sudah mendapat materi-matrik. Apalagi pasti sudah wus-wus. Ayo. Oke, silakan Kita pada kasih waktu para 5 menit. siswa boleh diperhatikan dan diamati. Nah, betul ya. Sini. Nah, jadi di sini kalian akan diberikan ya, ada matrik di situ ada cabangnya. Berarti cabangnya ada 1, 2, 3, berarti barisnya ada 3 di situ ya. Harga handphone, harga komputer, harga sepeda motor. Lah, di sini syarat untuk kalian mengalihkan matrik itu syaratnya. Jadi di sini ordonya nanti ada syarat ya. Di sini ordonya berapa nih? Ordonya kan ada 3 dikalikan 3 kan? Dikalikan juga 3 kolom. Di sini ordonya berapa ini? Ordonya kan ada di sini 3 dikalikan 1, ya kan? Nah, sini ya. Ini ordonya bisa kalian lihat di sini ya, adik-adik. Sini 3 ya. Lalu dikalikan dengan 2. Ya. Nah, di sini 3 kalikan 2. Sedangkan kalian di sini berapa yo? 3 dikalikan dengan 1. Ini hapus ya. Sini 3 dikalikan dengan 1. 3 dikalikan dengan 1. Lah, untuk ini bagaimana adik-adik? Kita lihat di sini. Di sini ada 3 dikalikan dengan 3. Ya.
Ini 3 dikalikan dengan 3. Nah, berarti di sini kalian melihat ya, di sini kalian lihat ada perkalian antara dua matriks ya. Ordonya 3 kalikan matrik yang kedua di sini ordonya yaitu 3 kalikan 1. Maka nanti hasilnya adalah bagaimana? Kalian lihat di sini. Nah, lihat ordonya ini. Ordo yang depan barisnya di sini kolom pada matrik pertama itu kalian jadikan ini hilangkan dengan yang baris pada matrik yang kedua ya. Jadi di sini lah ini akan sama sehingga hasilnya bagaimana? Adik-adik nanti di sini nanti dia akan menjadi 3 ya. Ini 3 dikalikan apa di sini? Gitu ya. Nah, jadi hasilnya dia adalah 3 dikalikan 1. Nah, tinggal apa? Kita coret-coretan. Gini kan asik kan? Ini bisa 3 kalikan 1. Hasilnya nanti pasti dia akan 3 baris dan juga 1 kolom. Cek ya. Nah ini ya, ini 3. Kita lihat 3 kalikan 3 dengan 3 kalikan 1. Maka nanti hasilnya kita cek adalah 3 dikalikan 1. Benar tadi kan yang katanya Karomat, jadi hasilnya ini nanti 3 dikalikan 1. Di sini kita akan jadi di situ ada yang pertama 3 ya. Di situ dikalikan dengan 3. Nah, lalu di situ ada juga 3 dikalikan dengan 1. Nah, maka di sini nanti yang melebur di situ adalah ini. Adik-adik. Nah, ini yang melebur. Nanti hasilnya tinggal apa? 3 dikalikan 1. Si warna yang lain hijau. Di sini hasilnya dia akan menyatu dengan ini ya. Ya, dia akan menjadi 3 dikalikan 1. Ininya ya hilang ya, red gitu ya. Jadi 3 kalikan 1 ini hasilnya. Ya. Ini 3 dikalikan 1. Oke, di sini. Jadi nanti baris dikalikan dengan apa, anak-anak adik-adik? Jadi 7 dikalikan 2 kita lihat di sini. Maka di sini 7 kalikan 2 5, 3 dikalikan 15. Jadi baris dikalikan kolom. Jadi sini bisa kalian lihat untuk yang pertama ya, kalian bisa lihat di sini. Sini ada ini ya. Di sini kolom kalian kalikan dengan apa? Mohon maaf, baris kalian dengan kolom ini. Lalu nanti di sini kita akan warna lagi. Di sini ada warna merah ya. Nah, maaf ya. Ini berarti di sini tadi warnanya biru. Kita warna biru. Ini dikali ini. Nah, lalu nanti di sini yang merah berarti nanti di sini. Nah, ini ya. Kalikan dengan apa? Kalikan dengan juga kolom ini ya. Kalikan dengan kolom juga nanti di sini. Lalu nanti di sini yang hijau, yang hijau nanti di sini juga baris ya. Ini kalikan dengan apa? Dengan kolom. Jadi nanti nah, bisa lihat kan? Jadi nanti di sini baris kalian kalikan dengan kolom, jadi 7 dikalikan 2 ditambah 8 kalikan 5 ya, terus 3 dikalikan dengan 15 menjadi gimana? Nah, jadi kalau kalian punya di sini ya,
ya. Jadi seperti itu juga nih, kalian pasti seperti ini. Tadi kalau kalian apa namanya ini lah, berarti kan juga seperti ini ya. Jadi kalau ada perkalian 3, ordonya 3 kalikan 3 dengan B kalikan 3, berapa hasilnya yo? Secara langsung. Berapa? Nah, yo, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3 dikalikan 3. Ya, adik-adik ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada 3 ya. Di sini kita lihat sini yang di atas adalah 3. Nah, ini ya. Lalu di sini dikalikan, nah, ya, ini kalikan 3 ordonya. Lalu yang di sini juga ya, di sini 3 kalikan dengan ya. Maka bagaimana? Apa yang kita leburkan di sini? Yang kita leburkan adalah nanti di sini ya. Kita lihat ada kolom yang pertama itu kita leburkan dengan baris pada matrik yang kedua. Nah, ini apa namanya? Kita leburkan di sini ya. Kita hilangkan. Jadi nanti hasilnya akan menjadi 3 kalikan ya, kita lihat di sini hasilnya kan. Ini ada berapa? Kita lihat barisnya ada 1, 2, 3. Lalu sini ada kolomnya ada 1, 2 dengan 3. Ya. Oke. Ini kalian pastinya ampul ya, malah di luar kepala ini. Seperti ini, cek lagi. Secara ini, yo, berapa ini? Nanti hasilnya, adik-adik. Sini. Ini berapa ordernya? Yang yo, berapa barisnya? 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2. Berarti di situ dia punya ordonya yaitu dikali berapa? Adik-adik. 3 dikalikan 2. Oke, sip. Sekali. Lalu yang ini berapa? Barisnya 2 dikalikan 3. Berarti 2 ya dikalikan ya. Ya. Nah, dikalikan 3 mana dileburkan? Adik-adik, yang dileburkan mana? Yang dileburkan adalah yang kolom dengan baris di sini. Nah, maka memiliki matrik hasilnya ordonya itu adalah sisanya tadi 3 dikalikan dengan 3. Ya, jadi 3 lalu dikalikan dengan ya, ini nanti hasilnya. Ya, untuk kalian matrik ya. Nah, ya. Jadi nanti di sini bagaimana? Kita cek. Jadi baris dikalikan kolom, berarti ini baris kalikan kolom, berarti 1, 2 ya, terus ditambah 2, berapa? 4, nanti hasilnya 4, loh, bener kan? Lalu baris dikalikan kolom lagi, berarti ini ya 1 kalikan 3, 3 ditambah 2 kalikan 2, 4, 7, oh ya kan? Lalu 1 kalikan 4, terus ditambah 2 kalikan 0, ya berarti 4 tambah 0, 4, loh, ya kan? Jadi ini baris selalu dikalikan dengan kolom ya. Ini baris ya selalu dikalikan dengan kolom itu ya. Jadi kolom. Ya, adik-adik ya. Sama juga seperti nanti ini. 3, 4. Berarti 3 dikalikan 2. Baris kalikan kolom. Ditambah 4 kalikan 1. 4, 10. Nah, hasilnya 10 kan? Lagi yang ini. Berarti 3 kalikan 3. Baris kalikan kolom. 3 kalikan 3, 9. Ditambah 8. Berarti itu ya. Perkalian 2 matrik. Kolom pada kalian leburkan. Kalau sama, karena hasilnya pasti 3 dikalikan 3 yang belakang. Makanya perkalian 2 matrik itu
tidak bisa jika ordo kolom ya, entry kolomnya ini dengan barisnya itu berbeda, gitu ya. Nah, Oke, Cak. syaratnya. Siap. Ini kita waktu masih ada 5 menit lagi. Di waktu 5 menit ini mungkin Cak Rahmat bisa memberikan kesimpulan kepada pada Siap. sahabat di rumah. Mungkin dipersilakan Cak Rahmat. Oke, terima kasih Bang Arifin. Jadi tidak terasa ini Bang Arifin ya. Iya betul. Hampir 1,5 jam ya. Jadi di sini memang pesertanya kalau dilihat memang karena mungkin Jumat ya Bang ya. Karena Jumat. Iya, terus habis itu enggak apa-apa. Tapi semoga ini tidak menyurutkan semangat belajar yang masih stay di ruang room ini ya. Jadi di sini bisa Kak Rahmat buat kesimpulan bahwasanya matrik ini adalah suatu bentuk bilangan yang terdiri dari baris dan kolom, Kak Arifin, Bang Arifin, di mana nanti dia ada istilahnya entry. Jadi entry ini anggota-anggota yang termasuk dalam matrik tersebut. Kalau matrik tadi simbolnya adalah huruf kapital, entry ini dia simbolnya adalah huruf kecil. Nah, lalu selain entry dia juga di sini ada yang namanya ordo. Nah, adalah yang menyatakan baris dan jadi misalnya matrik yang 2 artinya jumlah barisnya ada 3, kolomnya ada 2, seperti itu ya. Lalu di sini ada jenis-jenis matrik, ada matrik kolom yang tadi Kak Rahmat sebutkan ya. Operasi pada matrik, ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian skalar, ada operasi perkalian 2 matrik. Nah, di situ mungkin sampai situ dulu Bang Arifin untuk kesimpulannya. Nah, jadi terima kasih Cak Rahmat ya. Siap, sama-sama Bang Arifin. Mungkin Cak Rahmat mempunyai pesan untuk sahabat. Saya tutup. Siap. Pasti ada pesannya Bang Arifin. Jadi perlu ini lagi ya adik-adik, bahwasanya diingat kalian di rumah bukan liburan tapi belajar di rumah. Kenapa? Karena negara kita dengan negara-negara lain itu ya bahwasanya ada wabah corona. Jadi kita harus stay di rumah untuk memutus persebaran virus tersebut. Nah, bagaimana kalian belajar bersama Rumah Belajar melalui kegiatan Sapa DRB, jadi Sapa Duta Rumah Belajar. Nantikan jadwal-jadwal Vikon kami selanjutnya ya. Jadi semoga apa yang kami sampaikan dengan Bang Arifin ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jaga kesehatan selalu adik-adikku yang luar biasa. Karena menyampaikan terima kasih. Oke, terima kasih Cak Rahmat atas MK. Tak terasa sudah di penghujung ini ya acara Duta Rumah Belajar. Demikian materi kami pada pagi ini. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat dan membantu para sahabat Duta Rumah Belajar yang ada di rumah. Oh iya, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Rumah Belajar di Play Store dan mengakses portal Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Semangat belajar di rumah dan salam sehat untuk ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Kembali ke host Pak Gama. Terima kasih Cak Rahmat, Pak Gama, dan para partisipan. Sama-sama Bang Arifin. Sama-sama adik-adik.